안 돼! Imsol memberi reaksi bahwa lagu Sonaki yang Sunje nyanyikan sangat keren. Sunje mengatakan ada rasa yang berbeda ketika bernyanyi, bahkan membuat jantungnya berdebar. Ia memberi kabar bahagia bahwa Sunje telah ditawari Pak Kim untuk debut bersama Eclipse dan menandatangani kontrak bersama agensinya. Mendengar ini, tentunya membuat Imsol bahagia. 천천히 흐르면 좋겠다. Di samping itu, Taesung merasa khawatir setelah mendengar kecelakaan ayahnya. Namun ia gengsi mengungkapkan hal itu. Tapi setelah melihat kondisinya, Taesung sedikit lega, sepertinya detektif Kim tidak terluka cukup parah. Sunje menyaksikan berita bahwa Kim Yong-so telah kabur dari kejaran polisi. Ia mengingat jika pria itu adalah pelaku utama dalam insiden di Waduk Chuyang. Ia menyadari jika Imsol sedang dalam kondisi yang tidak aman. Di waktu bersamaan, Imsol begitu terkejut mendengar berita ini. Ia cemas karena kini nyawanya dan Sunje sedang terancam. Keesokannya, Imsol lantas meminta perlindungan kepada detektif Kim. Ia yakin di tanggal 10 Mei, Yong-so akan kembali mencelakainya. Ia meminta supaya detektif Kim bisa mengawasi area gedung ini dan menangkap pria tersebut. Diam-diam, Sunje mendengar pembicaraan keduanya. Ia lalu menyusuri tempat dan area di mana insiden itu kemungkinan terjadi. 왜 혼자 감당하려고 그래? Sementara itu, setelah pulang dari kampus, Sunje terlihat mampir ke rumah Imsol. Hal utama yang ia perhatikan yaitu mengecek area kamar Imsol. Ia ingin memastikan bagaimana keamanan jendela di kamar Imsol. Ia berpesan agar selalu meletakkan alat kejut listrik di samping ranjangnya dan tak lupa mengunci jendela ketika akan tidur. Tiba-tiba mereka mendengar suara benda jatuh dari ruang keluarga. Sunje dan Imsol menduga jika penyusup telah masuk ke rumah ini. Dengan alat pelindung diri yang mereka pegang, keduanya berusaha mencari sumber suara misterius itu. Setelah mencarinya cukup intens, ternyata orang itu bukan penjahat. Tak lain adalah In-geum dan Hyunju. Kedua pasangan ini lantas berdebat dan saling menuduh jika mereka akan melakukan hal yang tak senonoh di rumah ini. Melihat kemesraan In-geum dan Hyunju membuat Imsol muak dan marah. 버르장머리? Imsol sangat ingin memberikan peringatan kepada Hyunju. Mengingat jika mereka bersatu dan sampai menikah, ia cemas karena Hyunju akan mengalami kesulitan di masa depan. Sunje lalu mengatakan bahwa mereka memang sudah ditakdirkan. Sekeras apapun berusaha mengubahnya, hal itu memang sudah menjadi pilihannya. Mereka akan menanggung konsekuensi apapun karena memang menyukai hal itu. Sunje dan Imsol khawatir karena tak mendengar kabar In-hyuk selama berhari-hari. Ketika ke studionya, ia heran karena melihat Taesung yang sedang berbaring. Taesung menjelaskan jika ia menyewa tempat ini karena In-hyuk memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Apalagi ia malu akibat suara sumbangnya ketika audisi viral di media sosial. Ketiganya lalu berencana untuk menyusul In-hyuk ke kampungnya. Bahkan Taesung sengaja membeli mobil baru agar memudahkan mereka melakukan mobilitas selama di sana. 인혁이 고향집 어딘지 알아? Di sisi lain, terlihat Gendeok sedang keramas akibat rambutnya terkena kotoran burung. Namun apesnya, tiba-tiba air mati dan ia terkunci di kamar mandi. Hal ini membuat Gendeok terpaksa membilas rambutnya menggunakan air dari kloset. Sunje, Imsol, dan Taesung telah sampai di Danpori. Dari kejauhan, mereka melihat In-hyuk perlahan seperti akan menenggelamkan diri. Ketiganya menduga bahwa In-hyuk sedang berusaha mengakhiri hidup. Mereka panik dan mencoba mencegahnya. Namun mereka salah paham karena ternyata In-hyuk hanya ingin membawa pelampungnya yang terbawa arus ombak. Di waktu bersamaan, mobil Taesung yang terparkir terlihat sudah berada di tengah laut. Hal ini akibat ia tidak mengerem mobilnya dengan baik. Taesung begitu histeris dan bersedih saat melihat mobil kesayangannya telah hanyut. Sesampai di rumah In-hyuk,
Mereka dijamu dengan baik oleh ayah dan ibunya. Tak lama, Imsol menelpon ibunya jika ia sedang berada di Danpori. Diam-diam, Yongso mendengar percakapan mereka. Sepertinya, ia akan menyusul Imsol ke desa itu dan mulai melakukan rencananya. Sementara itu, Imsol, Taesung, dan Sunjae sedang berada di hutan untuk membantu In Hyuk mengejar kambingnya yang terlepas. Setelah berhasil ditangkap, mereka lantas bermain air sambil menikmati aroma pantai yang tenang dan ombak yang bergemuruh. Sunjae lalu mengajak In Hyuk untuk berbicara dari hati ke hati. Sunjae mengungkapkan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk bergabung bersama band Eclipse. Sunjae hanya ingin melakukannya bersama In Hyuk. Ia yakin jika dirinya bisa melakukan itu dengan baik hanya dengan bersamanya. Di waktu bersamaan, Taesung mengungkapkan isi hatinya kepada Imsol, bahwa di masa lalu saat mereka berpacaran, Taesung benar-benar menyukai Imsol. Ia tak pernah sedikit pun berniat memanfaatkannya. Jika itu pernah menyakitinya, ia meminta maaf dan berharap Imsol bisa melanjutkan hidup dengan baik. 당장 서울로 꺼져버려. Imsol menyadari jika ia telah kehilangan HP-nya dan menjatuhkannya di suatu tempat. Ia lalu mencarinya bersama Sunjae. Ketika Imsol berada di beberapa area tertentu, terlintas gambaran aneh yang muncul dalam benaknya. Setelah Sunjae berhasil menemukan HP itu, ia melihat Imsol tampak gelisah, bahkan dengan tergesa mengajaknya untuk segera keluar dari hutan. Dalam hati Sunjae terbesit, sekeras apapun Imsol berusaha menyembunyikannya, ia bertekad untuk mendatangi dan melindunginya. Ini adalah pilihan yang tak bisa ia hindari. 임솔! In Hyuk dan Taesung akan memancing gurita di laut. Mereka tampak sedang bersiap-siap di dermaga. Sementara itu, Sunjae dan Imsol memutuskan untuk tak ikut dan memilih tetap berada di rumah. Sunjae dengan manis membantu Imsol untuk mengeringkan rambutnya. Di samping itu, Imsol sesekali menggoda dan menunjukkan sebuah lelucon kepadanya yang membuat Sunjae salah tingkah. Ketika mereka akan beristirahat, Sunjae terus mengkode agar keduanya bisa satu ruangan. Sunjae melakukan berbagai upaya, bahkan menakut-nakuti Imsol dengan suara hantu. Namun upaya itu gagal. Sunjae tak kehabisan akal. Ia lalu masuk ke kamar Imsol dan berpura-pura takut karena melihat sesosok hantu. Usaha ini cukup berhasil. Sunjae lantas memeluk Imsol dengan erat sambil berbaring. Imsol memohon satu permintaan. Jika besok adalah hari terakhir ia berada di sini, ia berharap agar Sunjae tak bersedih ataupun menangis. Di suasana yang tepat itu, mereka mengungkapkan perasaan cintanya dan berciuman dengan romantis. 무서우면 나 부르고. 여기 절대 안 넘어갈게. 됐지? Di scene lain, Gendeok tampak masih terjebak di kamar mandi sampai keesokan harinya. Segala upaya ia telah lakukan, dari mulai berteriak minta tolong ataupun berusaha mendobrak pintu. Awalnya, ia berniat menunggu Sunjae untuk menyelamatkannya. Namun ia tak tahu jika Sunjae sedang berada di Danpori. Dalam upaya terakhir Gendeok, untungnya suara minta tolongnya terdengar oleh Boksun yang akan menuju suatu tempat. Akhirnya, Gendeok berhasil diselamatkan oleh Boksun setelah pintu kamar mandinya didobrak. Taesung, Imsol, dan Sunjae telah bersiap-siap untuk pulang ke Seoul. Saat berada di kereta, Sunjae terheran karena mendapati karakter Imsol di masa lalu telah kembali. Imsol terlihat linglung, bahkan tak lagi mengenali Sunjae. Imsol lalu keluar dan memutuskan untuk tak pulang. Tindakan tersebut ternyata adalah aksi pura-pura dari Imsol untuk menyelamatkan Sunjae dari Yongso. Diketahui, Imsol mendapatkan gambaran akan terjadi tragedi itu di kota ini. Seberapa keras pun ia berlari dan menghindar, kecelakaan itu akan tetap terjadi. Ia bertekad untuk mengubah takdirnya sendiri dan tak melibatkan orang yang ia cintai. Benar saja, karena tak lama terlihat Yongso baru saja turun dari kereta dan telah sampai di desa Danpori.